Halo Sobat Merakyasa, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat berada. Selamat datang di podcast Talkshot Merakyasa episode 1, Pengalaman Action Summit. Oh ya, sebelumnya aku mau pantun dulu nih. Pergi ke pasar membeli gelang, pulangnya membawa kura-kura. Tak kenal maka tak sayang, so aku Mirna sebagai pembawa acara. Oke, mungkin sedikit penjelasan nih bahwa podcast Talkshot ini merupakan salah satu rangkaian pre-event Merakyasa yang berupa serial ngobrol-ngobrol bareng nih sama orang-orang yang udah pernah pergi ke Turki. Oh ya, nanti pada saat pertengahan podcast ini juga bakalan ada kuis yang menarik dan tentunya berhadiah juga. So, buat teman-teman semua stay tune terus ya sampai akhir. Oke, nah pada episode 1 ini kita akan mengangkat tema All About Turkey dan lebih membahas tentang pengalaman Exchange Summit. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian dong, dan udah ada narasumber kita yang kece ini nih, yang bakalan cerita seputar cerita-cerita tentang Turki. Nah, beliau ini, kalau boleh aku spoiler ya, merupakan salah satu delegasi Istanbul Youth Summit di Turki pada tahun 2021, dan juga saat ini sedang menempuh studi di Universitas 11 Maret. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung panggil aja deh narasumber kita pada hari ini, Mas Abdurrahman Gias. Halo Kak Gias, apa kabar nih? Halo, selamat malam, pagi, siang, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menontonnya. Itu kan tadi pembukaannya ya? Iya, betul banget Kak. Soalnya ini pastinya teman-teman semua nontonnya, nggak tahu ya, kita sore, malam, atau pagi ya. Nah, gimana Mas, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, mungkin saat ini Mas lagi di mana nih posisi? Sekarang posisi lagi di Solo, lagi di kontrakan, karena kebetulan sudah mulai perkuliahan untuk UNS pada hari ini. Oh iya, mungkin semuanya juga sama ya. Aku juga lagi udah mulai kuliah nih, teman-teman juga mungkin yang udah pada sibuk kuliah ya di sana. Oke, mungkin dari Mas Gias nih, boleh dong kita say hi dulu nih sama teman-teman para penonton nih, Sobat Merakyasa yang ada di rumah. Mungkin sekalian juga boleh perkenalan dirinya, Mas. Oke, aku izin memperkenalkan diri ya. Bismillah, aku buka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, dan siang, teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama aku Abdurrahman Gias, bisa dipanggil Gias, dan sekarang sudah berumur 21 tahun, berasal dari rumahnya di Banjarmasin, di daerah Kalimantan sekarang, dan sekarang sedang menempuh studi di Universitas 11 Maret di Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran, Surakarta. Oke, salam kenal ya Mas Gias. Ya, salam kenal juga teman-teman semuanya. Oke, nah jadi teman-teman, Kak Gias ini kan pernah pergi ke Turki ya dalam rangka sebagai delegasi di Istanbul Youth Summit, dan pastinya seru banget ya Kak waktu itu. Seru banget pastinya. Oke, mungkin boleh dong Kak ceritain dulu nih gimana sih awal mulanya Kakak bisa ikutan kegiatan tersebut? Oke, izin cerita-cerita sedikit ya teman-teman semua soal awal mula. Mungkin masalah awal mula, aku tuh tahu Istanbul Youth Summit dari temanku. Karena kebetulan kita ada di background yang sama. Dan kebetulan aku sekarang sebagai penerima beasiswa Bright Scholarship di UNS, dan temanku ini sebagai penerima Bright Scholarship di Undip dengan batch yang sama. Dan kebetulan beliau ini mengikuti agenda Istanbul Youth Summit sebagai angkatan yang pertama. Dan aku angkatan yang kedua. Aku tanya-tanya sama beliau bagaimana serunya dan apa namanya agenda-agenda segala macam, dan akhirnya aku pribadi tertarik dengan agenda Istanbul Summit, dan setelah itu aku langsung mendaftar, mengikuti segala macam seleksi berkas, dan di saat itu kita suruh mengisi kurikulum vitae, mengupload berbagai macam berkas, dan juga mengisi esai teman-teman semuanya. Dan esai saat itu kami ditugaskan untuk membuat esai dengan judul Public Leadership Through the Crisis gitu. Jadi bagaimana kita menjadi leadership, bagaimana kita menjadi sebuah pemimpin dalam mata publik di krisis pandemi seperti ini gitu. Dan setelah melewati berbagai macam seleksi berkas, seleksi esai dan segala macam, akhirnya alhamdulillahnya di kira-kira 2 bulan atau 3 bulan setelahnya aku dapat kabar penerimaan gitu. Dan alhamdulillah aku diterima untuk jadi salah satu delegasi di Istanbul Youth Summit. Setelah itu, setelah mendapat kabar penerimaan gitu loh, dan alhamdulillah diterima, jelas aku mempersiapkan berbagai macam traveling kit ya, seperti visa, paspor, uangnya, dan juga sempat mencari beberapa sponsor untuk mendanai dan juga untuk mengcover dana-dana yang harus dibayarkan
kepada pihak panitia dari Istanbul Youth Summit. Seperti itu, teman-teman. Oke, wow, keren banget ya. Dari temanya nih udah menarik banget ya kegiatannya dan pastinya pengalamannya pasti banyak banget ya, Kak. Nah, selanjutnya berarti dari info yang didapat dari temennya Kakak nih ya, itu Kakak punya rasa ketertarikan dan juga kemauan sendiri ya untuk pergi dan mencoba hal itu? Kemauan tersendiri jelas, karena aku mencoba mengonsep hidupku ya, gitu loh. Dari awal, tahun pertama aku mencoba mendaftar berbagai macam organisasi, dan tahun kedua alhamdulillahnya aku terpilih menjadi sebuah ketua organisasi, dan tahun ketiga ini sebenarnya aku ingin mencoba hal lain gitu loh, ingin mencoba ilmu-ilmu lain atau mungkin pengalaman-pengalaman lain. Bukan berarti aku merasa cukup ilmuku dalam organisasi saja, tapi aku ingin mencoba cabang ilmu lain dan memperbanyak pengalaman seperti itu. Dan memang di awal tahun ini aku sudah bermimpi untuk abroad gitu loh, go abroad, mencoba delegasi atau mungkin summit-summit segala macam gitu. Dan salah satu yang membuatku sangat tertarik adalah Istanbul Youth Summit sendiri. Dan kalau jujur apakah ini dari niat pribadi atau enggak, ini jujur dari niat pribadi. Karena sebelum mendaftar itu aku mencoba menanyakan kepada diriku sendiri, teman-teman. Untuk apa aku mengikuti agenda ini, tujuannya apa, harapannya apa, dan aku ingin menjadi seperti apa gitu. Aku ingin menjadi pribadi seperti apa setelah aku lulus atau mungkin setelah aku selesai dari Istanbul Youth Summit ini. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ditanya apakah ini kehendak sendiri, jelas ini kehendak sendiri. Aku mempersiapkan segala sendiri. Bahkan uang pun jujur hampir segalanya, segala macam pendanaan dan uang yang kugunakan dalam mengikuti Istanbul Youth Summit itu adalah uangku pribadi. Seperti itu, teman-teman. Luar biasa banget ya, teman-teman. Artinya benar-benar semuanya tuh di-plan baik-baik, apa tujuannya, terus juga harapannya saat udah ikutan yacht ini apa. Ya pokoknya mantap banget ya Kak Gias. Ini bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman semua. Nah, pastinya ya Mas Gias, kita sebagai anak tentunya punya apa ya istilahnya, ada orang tua yang pastinya mengkhawatirkan ya anaknya itu kalau misalkan apalagi ditinggal jauh nih sampai ke luar negeri. Nah, saat itu kira-kira saat tahu nih pengumuman, wah keterima nih bisa pergi ke Turki, itu kira-kira gimana nih Kak, reaksinya orang tua? Apakah mungkin khawatir sehingga sempat melarang atau gimana tuh? Oke, reaksi orang tua ya. Mungkin kalau boleh jujur sebenarnya beberapa rencanaku mungkin pergi ke Turki, salah satunya itu adalah rencana yang belum atau mungkin tidak kudiskusikan di awal gitu loh. Karena sebenarnya aku ingin nggak terlalu banyak berbicara kepada orang tuaku, tapi aku ingin menyampaikan bukti gitu loh. Ini bukti kalau aku bisa, ini bukti kalau aku sudah pernah berkarya, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak menjual kata kepada orang tua, tapi yang penjual adalah buktiku dan karya-karyaku, seperti itu. Maka dari itu, setelah aku keterima, setelah aku terbukti bahwa aku mampu, dan aku sudah meyakinkan bahwa uang dan segala macam pendanaan sudah siap gitu, baru aku sampaikan kepada orang tua. Jelas orang tua kaget, dan antara iya dan tidak, teman-teman. Karena sejujurnya keluargaku itu bukanlah keluarga yang suka traveling. Lebih ke arah di rumah aja. Bahkan sebelum COVID melanda, keluargaku itu sudah di rumah aja dari awal tahun gitu loh. Emang kemudian seperti itu, emang jarang jarang traveling. Dan kaget ya, jelas orang tua kaget, apalagi traveling ini bukan sekedar traveling ke luar kota atau mungkin ke daerah lain gitu. Ini ke luar negeri. Tapi tadi aku yakinkan kalau aku sudah mempersiapkan segala macamnya, aku sudah mempersiapkan pasportnya, sudah aku persiapkan visanya, sudah aku persiapkan dananya, segala macam persiapan sudah aku persiapkan, bahkan aku sudah mengontak dari bagian panitia dan sudah jelas bahwa aku diterima. Dan dari dari hal-hal persiapanku tersebut, aku bisa meyakinkan orang tuaku yang awalnya ragu dan akhirnya setuju untuk meng-ACC-ku gitu, atau mungkin menyetujuiku untuk pergi menjadi delegasi Istanbul Youth Summit ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, luar biasa. Jadi memang aksi nyata itu akan membuktikan segalanya ya, Mas? Betul sekali. Oke, nah jadi pas berangkat nih, Kak, pas berangkat ke Turki, terus sampai nih, kira-kira sempet kaget nggak? Atau mungkin ngerasa culture shock nih pas nyampe ke Turki? Seperti kita tahu kan ya, kalau misalkan di Indonesia, pastinya kebiasaan-kebiasaan warganya kan mungkin sangat ramah dan juga murah senyum ya. Nah, gimana tuh Kak, kalau misalkan sampai di sana, di Turkinya, apakah Kakak mengalami culture shock gitu? Oke, culture shock ya. Untuk masalah kaget sebenarnya enggak sih. Mungkin kaget tuh bukan kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan, lebih karena kagum ya.
kagum dan terpesona aja dengan berbagai macam pemandangan dan konsep infrastruktur dan juga keadaan di Turki sana gitu. Untuk culture shock sebenarnya aku pribadi jarang jarang menemukan bahwa diriku itu menderita culture shock, karena jujur kalau boleh cerita ke teman-teman semuanya, aku sudah semenjak TK bahkan SD itu sudah nomaden, hidup berpindah-pindah gitu. Aku dari TK tuh awalnya di daerah Kalimantan Selatan, di daerah Nagara namanya, terus pindah ke Jogja, sampai TK selesai masuk SD aku kembali pindah ke Kalimantan, teman-teman, beda daerah Kandangan namanya. Dan di SMP pun aku berpindah dari Kalimantan, aku mencoba boarding school di SMP di daerah Bogor sampai SMA, dan akhirnya di saat lulus SMA pun aku tidak pulang ke rumah, aku langsung ke Solo gitu loh untuk melanjutkan kuliah seperti itu. Jadi kalau masalah culture shock sebenarnya tidak terlalu sih, karena jujur sudah lumayan berpengalaman ya untuk membiasakan diri terhadap lingkungan baru. Seperti itu. Mungkin kalau culture shock dibilang culture shock mungkin tidak ya, tidak terlalu terasa gitu. Mungkin yang shock adalah makanan gitu. Food shock lebih karena seperti itu. Food shock, karena jujur ya teman-teman, lidahku dan perutku sendiri itu tidak bisa menerima makanan-makanan di sana gitu loh. Karena ya tadi ya, Indonesia itu mungkin dari segi makanannya banyak rempahnya, banyak pilihan rasa dan kaya rasa seperti itu. Dibandingkan dengan daerah Eropa sana yang rata-rata makanannya itu aja gitu. Mungkin bumbunya sekedar mayones, saus, dan juga lada gitu. Tidak kayak bumbu, dan ya tadi agak shock aja dengan makan. Jadi mungkin bukan culture shock ya, tapi food shock. Food shock, oke. Sempat nyoba kebab juga, Mas? Jelas, itu adalah hal yang wajib untuk dicoba. Oke, mantap banget nih. Jadi ternyata emang malahnya kagum ya, bukan kaget, tapi lebih ke kagum ya? Lebih kagum dan terpesona, mungkin seperti itu. Oke, nah mantap. Waduh, itu ada pertanyaan nih, kebab berapa nih Mas di sana? Kebab itu kira-kira 7 lira ya. 7 lira itu mungkin lira tuh berfluktuasi sih, tapi kita bisa ambil kira-kira 1 lira tuh 2.000. Jadi kira-kira 14.000. 14.000 dan itu sudah dapat kebab daging sebenarnya. Dan beda ya teman-teman, kebab daging di sana dan daging di sini kan. Kalau teman-teman sering beli kebab di sini kan dagingnya tuh agak merah dan itu kan lebih ke arah daging olahan ya. Daging olahan yang mungkin dicincang terus di blender dan ditumbuk satu. Kalau kebab di sana tuh benar-benar daging yang jelas terlihat seratnya gitu dan langsung dipotong, dan bumbunya tuh nggak macem-macem gitu loh. Jadi agak worth it lah dengan harga kebab seperti itu. Oh iya, gitu. Emang kalau misalnya di Indonesia juga kisarannya ya 14.000 tuh, tapi dapatnya yang kecil Mas. Iya, dapatnya biasa kecil. Beli. Ya. Oke, selain tadi kita udah bahas sedikit makanan, terus juga mungkin dari segi kekagumannya ya Mas, dari infrastrukturnya, terus juga mungkin budayanya. Nah, penasaran nih, dari segi bahasanya, kalau misalkan di Turki, orang-orang pada pakai bahasa Turki ya, Mas? Iya, ini mungkin satu hal yang juga cukup, atau mungkin harus kuceritakan ya teman-teman, terutama teman-teman yang ingin pergi ke Turki. Jelas kalau orang-orang di Turki itu menggunakan bahasa Turki. Dan apakah mereka menggunakan bahasa Inggris atau tidak, di beberapa tempat mereka menggunakan bahasa Inggris, dan di beberapa tempat mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Bahkan untuk Istanbul sendiri ya, kota yang menjadi mungkin pusat kebudayaan dan mungkin pusat turis untuk tur ke sana gitu. Banyak sekali orang-orang Turki itu yang tidak menggunakan bahasa Inggris, bukan berarti mereka nggak bisa. Ini aku dapat insight dari temanku berkata bahwa pride kebangsaan dari Turki itu agak tinggi. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi bahasa mereka. Dan tadi, karena mereka menjunjung tinggi bahasa mereka, kadang-kadang mereka tuh tidak ingin belajar bahasa Inggris, tapi lebih ingin belajar bahasa Turki. Dan ingin menjadikan bahasa Turki itu menjadi bahasa keseharian mereka. Walaupun di Istanbul sendiri itu sering bertemu dengan turis, dan turis sendiri tidak bisa bahasa Turki, dan untuk membahasakan atau mungkin untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh turis itu harus menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi fun fact juga ya teman-teman, di sini ternyata Turki ini sangat nasionalis sekali ya. Ya, seperti halnya seperti itu. Iya, seperti halnya mungkin fun fact juga nih teman-teman, di Jepang juga aku dengar
orang-orang di sana lebih prefer menggunakan bahasanya sendiri daripada menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris itu. Nah, Benar. boleh dong Kak, satu kata deh dari bahasa Turki yang teringat atau mungkin boleh kalau misalkan sekalian perkenalan bahasa Turki Kak? Waduh, kalau perkenalan kayaknya nggak bisa ya, karena aku nggak memahami bahasa Turki sepaham itu, karena jujur di awal itu, karena aku nggak tahu ya, kalau ternyata orang-orang Turki itu tidak bisa nggak bisa bahasa Inggris, aku mempersiapkan bahasa Inggris gitu loh, memperdalam bahasa Inggrisku, terus mencoba tes TOEFL lagi gitu. Dan ya sekali-kali ikut course, tapi course yang online ya, di YouTube kan banyak tuh course gratisan gitu loh. Aku coba ulang-ulang lagi pelajaran bahasa Inggrisku. Tapi mungkin kalau kalau disuruh mengungkapkan bahasa Turki, aku ada satu yang mungkin sering sekali kuungkapkan, itu adalah teşekkürler. Apa tuh artinya Kak? Teşekkürler itu artinya terima kasih, teman-teman. Oh, Ya, kalau terima sama-sama kasih. artinya apa Kak? Sama-sama bahasa Turkinya apa? Aduh, aku lupa. Tadinya mau dibalas nih sama-sama. Jadi mungkin aku lebih sering berterima kasih ya di Turki itu. Jadi aku sering mengucapkan itu. Jadi ya mencoba belajar beberapa sedikit kosakata bahasa Turki, dan itu yang mungkin paling melekat di kepalaku. Teşekkürler. Terima kasih. Aduh, susah banget ya pronunciation-nya nih. Susah. Kalau aku mungkin ingetnya tuh merhaba atau Nah, salam. merhaba ya, merhaba itu selamat datang ya. Salam gitu. Oke. Nah, mungkin tadi sempat kesebut nih ya, kalau misalkan Mas Gias ini lebih ke persiapan dari bahasa Inggrisnya. Dan mungkin bersangkut paut dengan komunikasi nih. Pastinya saat ketemu di sana ya, di Turkinya, pasti ketemu juga dengan berbagai perwakilan dari berbagai negara lain ya, Kak? Benar sekali. Nah, itu gimana nih Kak, apa istilahnya tips and trick buat cara berkomunikasinya lah, mungkin kan tadi bahasa Inggris dan juga kebanyakan dari kita mungkin belum pede nih untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi apakah ada tips and triknya mungkin dari Kakak? Oke, untuk pede ya mungkin kalau menurutku pribadi ya, untuk kepedean sebenarnya kalau dengan mengobrol dengan orang asing itu lebih gampang dimunculkan teman-teman kepedeannya, karena orang asing itu cenderung tertarik dengan turis gitu. Jadi kalau teman-teman berbicara bahasa Inggris gitu loh, rata-rata mereka tuh menggubris atau mungkin menanggapi apa yang dibicarakan teman-teman, walaupun kadang-kadang sama-sama nggak paham ya. Kalau sama-sama nggak paham, dan akhirnya ujungnya bahasa isyarat juga gitu loh. Tapi tadi mereka tuh sangat sangat mungkin budaya Istanbul juga ya, karena mereka sering bertemu turis gitu. Jadi mereka tuh sangat antusias dan sangat bersemangat kalau turis itu ngajak mereka bicara. Jadi kadang-kadang bicara walaupun sama-sama nggak ngerti, terus ngajak foto, terus dibeliin apa segala macam gitu loh. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak pede, coba dulu aja. Karena menurutku tadi kalau teman sudah mencoba melihat kebudayaan Turki yang pengalamanku kemarin, mereka tuh sangat antusias dan sangat responsif terhadap teman-teman yang mungkin mencoba membuka pembicaraan kepada para orang luar negeri itu. Seperti itu. Oke, jadi memang pada dasarnya pembelajaran yang paling baik itu adalah lewat aplikasi langsung ya, Kak? Benar sekali. Oke. Nah, mungkin tadi kita udah bahas banyak nih tentang budayanya, makanannya, bahasanya, sampai juga cara berkomunikasinya ya. Nah, sekarang kita sedikit berpindah nih tentang kegiatannya. Di sana, di Turki ini, dalam rangkaian kegiatan Istanbul Youth Summit ini kira-kira apa aja sih, Kak, rangkaian kegiatannya? Mungkin boleh di-sharing sedikit nih, Kak? Oke, untuk rangkaian kegiatan sebenarnya karena kita kemarin juga sedang dalam masa pandemi ya. Mungkin ku ceritakan dulu untuk rangkaian kalau masalah variasi ya. Angkatan pertama dari Istanbul Youth Summit itu lebih memiliki variasi yang lebih banyak dibanding angkatan kedua. Mereka sempat mengunjungi Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmed, terus juga Museum Topkapi, dan berbagai macam tempat-tempat bersejarah dan wisata di Turki gitu. Tapi karena kita dalam masih masa pandemi, dan jujur untuk lockdown di Turki itu agak ketat, permasalahan pandemi itu agak ketat di Turki, maka dari itu sebenarnya untuk acara 3 hari Istanbul Summit itu kita cuma berada di hotel, makan di hotel, dan kegiatan pun juga di hotel gitu. Kita mendatangkan dari pihak panitia mendatangkan berbagai macam pembicara dari Turki, atau mungkin bahkan dari perwakilan Islam Eropa dan segala macamnya. Jadi untuk acara dan agenda sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan agenda dengan seminar gitu. Seminar dan mendengarkan para pembicara yang disediakan oleh panitia.
Seperti itu sebenarnya. Oke, tapi sempat jalan-jalan gitu ya, Kak? Jelas sempat jalan-jalan. Dan jalan-jalan itu sebenarnya di luar dari agenda Istanbul Summit. Karena kan Istanbul Summit kan cuma 3 hari ya. Iya. Dan jelas sayang dong kalau jauh-jauh ke Turki mahal-mahal cuma 3 Betul hari. banget. Pasti extend dong. Maka dari itu aku juga sebenarnya sudah beli tiket yang extend seminggu gitu loh. Extend seminggu di sana. Dan memang diagendakan untuk jalan-jalan dan lebih mengenal Turki. Seperti itu sebenarnya. Oke, mungkin boleh cerita nih Kak, tempat-tempat yang sekiranya berkesan dan juga mungkin kalau misalkan tahu sejarah dan latar belakangnya, sabi banget nih kita sharing-sharing juga. Oke. Tempat bersejarah ya. Jujur sebenarnya kalau masalah tempat aku nggak terlalu variatif ya mengunjunginya karena aku termasuk seorang yang tadi nggak suka jalan-jalan dan aku tuh jalan-jalan tuh bukan untuk refreshing. Kan mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke pantai gitu untuk menikmati alamnya, untuk istirahat. Tapi aku sendiri jalan-jalan itu lebih karena untuk mengambil ilmunya teman-teman. Jadi kalau antara pilihan jalan-jalan ke pantai atau ke museum gitu atau ke gunung atau ke tempat bersejarah, aku lebih memilih ke tempat museum dan bersejarah. Aku lebih karena ingin mengambil ilmu-ilmunya. Pun di saat di Turki kemarin aku ada beberapa tempat yang tujuannya tuh wisata seperti Bursa. Bursa itu daerah gunung dan daerah persaljuan. Ada juga Kapadokia. Kapadokia itu sama daerah terjal juga. Di sana banyak balon udara. Tapi aku lebih prefer untuk pergi ke Museum Topkapi, ke Masjid Sultan Ahmed, dan juga Masjid Hagia Sophia. Dan mungkin ini yang paling menarik ya teman-teman. Aku sedikit ingin menceritakan karena tadi moderator sempat menyinggung sejarah. Aku sempat belajar dan mengetahui beberapa hal tentang Masjid Hagia Sophia. Sejarahnya mungkin sedikit ku ceritakan di sini. Masjid Hagia Sophia itu sebenarnya bukan masjid ya, teman-teman. Bukan masjid di awal pertama kali pembangunannya. Pembangunan Masjid Hagia Sophia itu pertama kali dieksekusi di Kekaisaran Bizantium. Dan itu sebenarnya Hagia Sophia sendiri atau bahasa Latinnya kalau nggak salah Sancta Sophia itu artinya gereja kebijaksanaan suci gitu. Jadi memang pada masa Kekaisaran Bizantium itu Hagia Sophia adalah atau diniatkan dibangun untuk menjadi gereja. Namun setelah ada penaklukan oleh Kesultanan Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih ya, Mehmet yang kedua gitu. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu mengubah fungsi Hagia Sophia yang awalnya dari gereja menjadi masjid gitu loh. Namun setelah kekaisaran dan seluruh kekhilafahan Islam itu runtuh di masa Kemal Atatürk, di era pemerintahan Kemal Atatürk, akhirnya Hagia Sophia kemudian dijadikan atau mungkin diakui sebagai salah satu situs warisan dunia ya oleh UNESCO di area bersejarah Istanbul. Dan setelah keruntuhan itu dan masa pemerintahan Kemal Atatürk gitu, berbagai macam sejarah dijadikan museum gitu. Hagia Sophia dijadikan museum. Di masa pemerintahannya Erdogan, Recep Tayyip Erdogan itu kembali Hagia Sophia dibuka menjadi masjid pada tahun 2019 kalau tidak salah gitu. Di pada tanggal 10 Juli 2020 itu status Hagia Sophia sebagai museum itu dicabut dan dialihfungsikan menjadi masjid. Dan alhamdulillahnya kemarin aku sudah di saat aku datang ke sana sudah menjadi masjid dan karena sangat pengen ke sana gitu, aku sempat sholat 5 waktu di sana terus gitu. Dari subuh, Jumatan, Asar, Maghrib, Isya gitu. Ya ingin lebih mendekatkan aja dengan Masjid Hagia Sophia dan ingin lebih merasakan aja perjuangan-perjuangan para sahabat dan para sejarawan yang telah memperjuangkan masjid ataupun membangun Hagia Sophia seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman. Ini Mas Gias ini sejarahnya udah bener-bener fasih banget ya, udah nempel banget kayaknya di otak. Luar biasa. Nah, oke. Mungkin tadi ya terkait tadi sempat disinggung ya sama Mas Gia sendiri bahwa kebanyakan sebenarnya tuh kegiatannya itu adalah pembicara-pembicara ya yang mengisi di summitnya itu. Nah, mungkin dari Mas Gia sendiri ada nggak pembicara yang benar-benar berkesan dan juga inspiratif dan mungkin topik apa yang waktu itu sedang di-sharingkan itu dari pembicaranya sendiri?
Oke, pembicaraan paling inspiratif ya. Mungkin aku mengambil satu pembicara saja gitu. Kebetulan kita tuh kedatangan dari apa namanya Persatuan Muslim Pakistan. Aku juga kurang tahu namanya apa. Pokoknya itu adalah Persatuan Pemuda Muslim Pakistan, seperti itu. Dan mereka tuh mencurhatkan ya, atau mungkin menceritakan keresahan mereka berjuang sebagai pemuda Muslim di santera Eropa dan Asia gitu. Dan salah satu masalah terbesar yang mungkin tidak dihadapi oleh Muslim di Indonesia pada hari ini adalah Islamofobia gitu. Mungkin di Indonesia agak terlalu kurang ya, maksudnya tidak terlalu besar untuk masalah Islamofobia ini. Tapi kalau teman-teman harus tahu bahwa Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam itu merupakan masalah yang besar dan merupakan masalah yang urgent yang dihadapi oleh teman-teman di Asia Timur, Eropa, bahkan di Amerika gitu. Dan yang aku salut dari mereka adalah mereka tuh bersatu, teman-teman. Entah apapun latar belakang mereka gitu. Entah merupakan ras kulit hitam, ras kulit putih, ras Asia, ras Eropa. Karena kan Turki itu terbagi jadi dua ya. Turki bagian barat itu ke Eropa, Turki bagian timur itu di daerah Asia gitu. Mereka nggak peduli ras mereka latar belakang mereka seperti apa, bahkan mungkin ormas yang mereka sedang anut itu apa gitu. Mereka tidak mempedulikan hal itu. Mereka mempunyai satu visi, mempunyai misi, dan mempunyai tujuan yang sama gitu loh. Untuk memahamkan pada dunia bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, adalah agama yang baik, adalah agama yang bukan mengajarkan terorisme gitu. Jadi mereka mempunyai visi untuk menghapuskan segala macam pemikiran-pemikiran buruk dan juga pemikiran atau mungkin akar dari Islamofobia yang ada di Eropa bahkan Asia Timur. Seperti itu. Itu mungkin salah satu materi yang sangat memberikan inspirasi ya. Dan kalau teman-teman tahu, itu ketua dari pemuda Muslim satu Asia Timur itu masih berusia 16 tahun kalau nggak salah. Dan di usia itu dia sudah bisa menyampaikan ide-idenya, bahkan sudah bisa menggerakkan Asia Timur dan Eropa untuk bersatu gitu loh, Muslimnya bersatu untuk tadi dalam tujuan dan visi yang sama gitu, untuk memberitahukan pada dunia bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Islam itu adalah mengajarkan kebaikan, tidak berarti terorisme, dan juga untuk menghapuskan segala macam pemikiran-pemikiran buruk dari Islamofobia di Eropa, Asia Timur, bahkan di Amerika. Seperti itu. Oke, wow, luar biasa. Ternyata isu yang dibahas saat summit juga menarik-narik ya teman-teman. Bahkan sempat mengangkat juga sebenarnya dari isu tersebut tuh sempat booming juga ya di ranah internasional ya. Seperti kita tahu, Islam sering dicap sebagai suatu hal yang berbau teroris ya. Dan mungkin dengan adanya pembahasan dan juga kajian terkait isu-isu tersebut, pastinya seharusnya bisa merubah pandangan orang-orang di luar ya. Benar sekali. Oke, nah mungkin aku jadi pengen banget ya merasakan pengalaman rasanya pergi ke luar negeri nih Kak. Oke, mungkin berarti pertama kali ya Kak ke luar negeri? Pertama kali aku ke luar negeri, iya. Dan mungkin itu benar-benar kurancang sendiri. Itu mungkin aku sedikit bangga dengan itu sendiri ya. Aku kurancang sendiri dari niatku pribadi, dengan dana pribadi, dan alhamdulillahnya itu membuahkan hasil yang lumayan memuaskan untuk diriku sendiri. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya ada harapan lain Kak buat pergi ke negara mana gitu? Kalau harapan lain pergi ke negara mana, jujur aku pengen mengulang lagi gitu. Pengen ke Turki lagi sebenarnya. Karena masih banyak beberapa bangunan-bangunan bersejarah dan berbagai macam ilmu-ilmu atau mungkin pengalaman-pengalaman yang belum selesai dan belum habis keruk gitu loh di daerah Turki. Tapi kalau mungkin diizinkan lagi untuk memilih beberapa negara untuk kunjungi lagi, ya jelas Jepang, dan yang kedua jelas umroh dan haji di Tanah Suci, dan yang terakhir jujur aku pengen ke Palestina sebenarnya untuk lebih mengetahui apa yang terjadi di sana dan lebih merasakan lagi apa yang sedang para mujahid Palestina perjuangkan. Seperti itu. Oke, amin. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan nggak cuman Mas Gia saja nih ke depannya yang pergi ke luar negeri, tapi juga teman-teman yang menyaksikan video ini juga insya Allah ke depannya mudah-mudahan bisa pergi juga nih. Oke. Nah, mungkin tadi ya Mas Gia pengen lagi ya pergi ke Turki.
ya sebenarnya sejujurnya ada keinginan lagi untuk pergi ke Turki. Oke, mungkin sekedar informasi nih Mas, kita dari Merakyasa juga, mungkin dari teman-teman ya yang sedang menyaksikan video ini, saat ini Merakyasa lagi mengadakan program nih untuk International Youth Exchange buat ke Turki pada tahun 2021 ini, dan juga buat teman-teman yang belum tahu langsung aja cek ke postingan sebelumnya di Instagram ini, dan mungkin Mas Gias kalau misalkan berminat lagi, boleh banget Mas ikutan daftar nih. Insya Allah, mau pertimbangkan. Oke, Ada mantap beberapa banget. tanggungan kuliah masalahnya ini. Oh iya, Dan oh iya skripsi ya. Mas, benar banget. Oke. Nah, mungkin tadi kita udah bahas banyak banget ya terkait negara Turki ini ya. Mungkin flashback lagi nih ke belakangnya, mungkin dari segi nih, sebelumnya kan Mas Gias juga sudah pernah cerita ya kalau misalkan pendandaannya emang dari awal tuh direncanakan sedini mungkin dan juga memang sangat dipersiapkan bahwa kita sebisa mungkin pakai uang sendiri tanpa membebani orang tua. Dan juga tadi juga sempat nanya-nanya terkait sponsor-sponsor ya Mas. Mungkin boleh nggak kira-kira cerita nih gimana sih tips-tips buat kita dapetin sponsor buat pergi ke luar negeri? Oke, sip. Pertanyaan yang bagus ya. Tips sponsor karena memang jelas menjadi penghambat terbesar bagi teman-teman semua untuk mungkin pergi ke luar negeri atau mungkin berkarya di luar daerah gitu adalah dana. Dan mungkin banyak sekali orang di luar sana yang mungkin terhambat masalah permasalahan uang gitu untuk pergi mengambil ilmu di negara luar seperti itu. Mungkin sedikit sharing ya teman-teman. Aku pribadi sebenarnya kalau dibilang persenan danaku itu 60% itu dari tabungan. Jadi aku tuh dari semenjak kuliah semester 1 aku sudah menabung. Menabung untuk apa? Nggak tahu gitu. Pokoknya aku tabung aja. Segala macam uang saku dan uang yang diberikan oleh orang tua tuh coba aku tabung yang mungkin suatu saat nanti bisa kupakai dengan hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Dan alhamdulillah beberapa tabunganku kualokasikan untuk pergi ke Turki kemarin. Tapi tidak semua tabunganku itu menjadi sumber dana dari kepergianku ke Turki kemarin. Aku sempat mencari sponsor dan mungkin ini tambahan insight buat teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mau cari sponsor yang gampang itu coba aja adukan ke pemerintahan teman-teman. Mungkin Kemenak atau mungkin ke Kemenpora gitu loh. Yang Kemenak mungkin nggak usah besar ya, mungkin Kemenak daerah aja gitu loh. Atau mungkin kementerian yang mengurusi olahraga di daerah teman-teman masing-masing gitu. Karena sejujurnya teman-teman, setiap kementerian itu sebenarnya memiliki dana kepemudaan. Dan dana kepemudaan itu biasanya tidak terpakai, bahkan dialokasikan ke proker yang lain gitu, ke agenda yang lain gitu. Dan mereka tuh sangat senang teman-teman kalau ada pemuda-pemuda seperti kita yang mengajukan dana kepada mereka untuk hal yang bermanfaat gitu, untuk pergi ke Turki atau mungkin untuk pergi kemana untuk mengambil ilmu. Dan itu aku dapatkan ceritanya gitu, pengalamanku pribadi oleh orang yang saat itu komentai dana gitu. Dia bercerita bahwa sebenarnya dari setiap kementerian itu, terutama Kemenak dan juga Kemenpora ya, itu tuh memiliki dana dari dana kepemudaan. Dan tadi dana itu biasanya tidak bergerak teman-teman, karena jarang sekali pemuda-pemuda yang tahu bahwa dari kementerian itu memiliki dana untuk pemuda, dan jarang sekali pemuda-pemuda yang ingin mencari sponsor dari mereka. Jadi mungkin ini insight bagi teman-teman semua, coba saja datang ke kementerian terdekat di daerah teman-teman masing-masing dan siapkan proposalnya, siapkan segala macam berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan dana. Dan untuk pencairan sebenarnya itu agak mudah teman-teman gitu, agak mudah dan lebih kan biasanya kalau sponsor ada tuntutan ya. Untuk kementerian sendiri sebenarnya tidak ada tuntutan atau mungkin tidak ada timbal balik yang harus kita berikan kepada kementerian yang sudah memberikan dana kepada kita. Walaupun sebenarnya untuk dananya tidak terlalu banyak teman-teman. Kalau boleh di total kemarin tuh sebenarnya aku dapat 4 juta dari mencoba sponsor ke daerah kementerian. Tapi itu pun sebenarnya lumayan mengcover dan lumayan menutupi berbagai macam dana yang kubutuhkan untuk pergi ke Turki. Seperti itu. Oke. Ini sangat fun fact ya teman-teman, mungkin bisa dicatat ya tadi tips buat mendapatkan sponsor, ternyata dari pemerintah nih, kita ada di kementerian-kementerian sudah ada alokasi dana nih buat kepemudaan. Nah, lanjut nih, Kak Gias, atau mungkin aku panggilnya tadi beda-beda ya, antara Mas dan juga Kak. Nggak apa-apa. Oke, jadi selain ini ya, selain tips and trick dapetin sponsor nih, karena kita tahu latar belakang dari Mas Gias ini adalah seorang mahasiswa kedokteran yang notabene sangat sibuk mungkin ya Mas, dan juga beban kuliahnya mungkin berat ya Mas. Okay.
Nah, gimana tuh caranya kita bisa tetap balance-nya antara menyeimbangkan akademik dan juga pengen aktif juga nih di kegiatan-kegiatan ranah eksternal, khususnya apalagi sekarang ranahnya udah masuk internasional ya, Mas. Mungkin kita share-share dikit nih, gimana tips and triknya? Oke, tips and trik ya teman-teman. Mungkin ini setiap setiap ada moderator atau mungkin MC atau mungkin pertanyaan sejenis ini yang dilayangkan kepada aku ya, bagaimana caranya tetap bisa mengatur waktu antara kuliah, kedokteran yang sibuk dan juga agenda-agenda di luar itu gitu. Sama, aku sampaikan seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendengar ya masalah manajemen waktu dan juga manajemen prioritas seperti itu. Mungkin manajemen waktu teman-teman tahu 4 kuadran itu, 4 kuadran bagaimana teman-teman membagi yang gawat dan juga urgent dan juga darurat, tidak urgent tapi darurat, atau mungkin tidak tidak darurat tapi urgent, dan yang terakhir tidak urgent dan tidak darurat. Itu mungkin 4 kuadran yang sering teman-teman ketahui ya, dan aku yakin teman-teman sudah belajar untuk masalah manajemen waktu dan manajemen prioritas seperti itu. Tapi aku sampaikan teman-teman bahwa sebenarnya manajemen waktu dan manajemen prioritas itu nggak cukup untuk membagi berbagai macam jadwal teman-teman. Karena aku barusan belajar kemarin, dapat materi dari dosen psikologi, bahwa sejatinya yang kita perlukan untuk memanajemen berbagai macam agenda kita adalah manajemen diri, teman-teman. Di manajemen diri tersebut terdapat manajemen waktu, manajemen prioritas, manajemen kesehatan, manajemen psikologis, manajemen sosial, dan berbagai macam manajemen lainnya. Karena begini teman-teman, kalau sudah teman-teman mengatur waktu, teman-teman sudah menjadwalkan apa aja yang akan teman lakukan pada hari ini gitu. Tapi di saat teman-teman sudah menjadwalkan, sudah memprioritaskan berbagai macam hal, tapi di saat qadarullah teman-teman hari itu sakit, maka semua jadwal itu pasti akan tidak terlaksana kan? Pasti akan buyar semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya manajemen waktu dan manajemen prioritas itu nggak cukup untuk membuat diri kita lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya. Harus ada manajemen diri. Manajemen diri itu mencakup manajemen waktu, manajemen prioritas, manajemen kesehatan teman-teman, manajemen mental teman-teman, manajemen sosialisasi teman-teman. Jadi semua aspek kehidupan teman-teman jujur harusnya harus di-manage gitu loh. Agar apa? Agar berbagai macam agenda yang sudah teman-teman jadwalkan, berbagai macam aktivitas-aktivitas yang sudah teman-teman rencanakan untuk dilakukan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik gitu loh. Karena tadi seperti yang aku sebutkan, contohnya adalah kalau teman-teman sudah merencanakan berbagai hal, tapi hari itu teman-teman sakit, pasti kan rencana itu pasti akan runtuh semuanya kan gitu loh. Jadi manajemen kesehatan, manajemen mental, manajemen sosialisasi itu juga penting teman-teman. Selain manajemen waktu dan juga manajemen prioritas. Dan itu dirangkum dalam manajemen diri. Jadi bagaimana diri kita memanage diri kita agar diri kita ini bisa berjalan di jalan yang sesuai dan menggapai tujuan yang telah kita rencanakan di awal. Seperti itu. Oke, mantap nih. Intinya cuma satu ya teman-teman tadi, manajemen diri. Dan kalau misalkan nasihat ini cuma didengar aja, nggak dilaksanakan, ya nggak akan ada perubahan dong. Jadi ayo teman-teman semua, kita semangat bareng-bareng ya buat bisa memanage diri kita, dan juga insya Allah kedepannya juga bisa lebih mencapai mimpi ya. Kalau misalkan kita udah dari dirinya itu udah benar-benar di-manage dengan baik ya. Baik tadi dari ya segi prioritasnya, terus juga dari segi kesehatan, mental, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih banyak banget nih Mas Gias buat tips and tricksnya, bakalan aku catat banget, dan juga mungkin aku juga pengen nerapin hal ini nih, karena aku juga nggak mau kalah nih sama Mas Gias, pengen pergi ke luar negeri juga. Oke, mungkin sebelum ini, menurut kakak nih, penting nggak sih kita punya mimpi untuk mencari ilmu atau menambah wawasan sampai ke luar negeri gitu? Penting urgensi mimpi ya. Jelas sebenarnya penting, tapi jujur, terkadang mimpi aja itu nggak cukup, teman-teman. Mimpi saja terkadang tidak cukup untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Jadi setelah kita bermimpi, setelah kita berimpian, setelah kita bercita-cita, segala macam impian, cita-cita, dan mimpi tersebut harus di-follow up, harus
di follow up itu harus diikutkan dengan berbagai macam perencanaan. Ya mungkin tadi perencanaan dana, perencanaan aktivitas, perencanaan kegiatan, bahkan juga perencanaan tujuan dan visi misi. Karena jangan sampai teman-teman sudah berimpian untuk pergi ke Turki, sudah merencanakan dananya, sudah memanage waktu dan juga kesibukan teman-teman agar selama teman-teman di Turki itu teman-teman tidak terbebani dengan hal lain gitu. Tapi teman-teman nggak tahu tujuannya apa gitu. Aku ke Turki ya pengen jalan-jalan aja gitu loh. Itu sangat-sangat disayangkan teman-teman. Jadi tadi setelah teman-teman punya impian, punya mimpi, punya cita-cita, follow up impian tersebut, ikutkan impian-impian tersebut dengan berbagai macam perencanaan. Dan tadi rencanakan juga tujuan, harapan, dan apa yang ingin teman-teman ambil dalam perjalanan tersebut. Karena kalau kita nggak mengetahui tujuan kita, nggak mengetahui visi kita, itu kedepannya seperti apa, takutnya tadi segala macam perjalanan sia-sia, segala macam perjalanan kita, atau mungkin dana dan aktivitas itu jangan sampai menjadi sia-sia karena kita tidak merencanakan tujuan, harapan, dan manfaat yang ingin kita dapatkan. Seperti itu. Oke, jadi mimpi itu jangan cuma dibawa tidur ya teman-teman. Karena pada dasarnya mimpi itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa membuat kita tidur. Jadi ya itu adalah sebuah quotes ya, mungkin didengar dari seorang pesepak bola ya kalau nggak salah, dari Cristiano Ronaldo. Oke, nah sebelum kita menutup podcast hari ini, luar biasa banget tadi, udah banyak banget inspiring dan juga insight-insight menarik lah dari Mas Gias nih terkait perjalanannya, pengalamannya ke Turki. Aku pengen Mas Gias nanti saat aku menyebutkan satu kata, Mas Gias sebut satu kata yang terbayang dari Mas Gias sendiri ya. Apa entah itu mungkin harapan atau mungkin kesan-pesan pandangan pertama gitu. Oke, siap Mas? Siap. Oke. Oke. Kata pertama. Aku. Oke, kata pertama. Coba Mas sebutkan satu kata untuk Turki. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Itu 2 kata, Mas. Oh iya. Amazing mungkin ya. Ya amazing ya, itu boleh. Oke. Satu lagi. Coba Mas sebutkan satu kata untuk merakyasa. Kayak tak terpikirkan gitu loh. Maksudnya tak terpikirkan itu aku nggak tahu kalau ternyata aku mikir ini mungkin sekedar podcast biasa ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi ternyata di saat aku sudah melakukan podcast kita berdua ini, ya aku sebenarnya bisa menggali diriku lebih gitu loh, dan harapanku untuk menceritakan berbagai macam hal-hal yang sudah aku lakukan di Turki kemarin itu juga tersampaikan ke teman-teman gitu loh. Jadi sebenarnya untuk meraki asa kayaknya aku nggak cukup untuk dijelaskan dalam satu kata aja gitu loh. Harus dijelaskan dengan berbagai macam kata yang sudah aku jelaskan tadi. Oke. Alhamdulillah, makasih banyak nih Mas udah memberikan kesan pertamanya lah buat Merakyasa. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin maju lah ya Mas, doakan kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Gias sudah mampir nih di podcast Talkshot-nya Merakyasa. Semoga silaturahim kita nggak berhenti sampai di sini. Dan mudah-mudahan pembahasan dan juga obrolan yang tadi bisa menginspirasi teman-teman semua nih yang ada di rumah dan juga sedang menyaksikan ini. Dan juga bisa memupuk semangat untuk dapat lebih mengembangkan diri dan tidak takut untuk bermimpi tinggi. Karena tadi dibuka dengan pantun, aku mau pantun lagi nih. Boleh ya Mas Gias balas dengan kata cakep? Oke. Beli buah rasanya manis. Cakep. Beli selai dikasihnya roti. Cakep. Sayang sekali waktu kita habis. Sampai jumpa di podcast nanti. Oke, terima kasih Sobat Meraki yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam, stay safe and stay healthy.